Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mulyani dengan NIM 22334045 dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Jadi di sini saya akan membuat tugas video tentang keperawatan medikal bedah tentang penyakit DBD atau DHF. Nama lainnya DHF. Jadi maaf ada suara motor. Ya nih Pak, sebelumnya mohon maaf ya kalau saya berisik. Jadi kayak jadi apa sih itu DBD atau DHF? Pada umumnya masyarakat itu mengenal DBD itu demam berdarah yang diakibatkan oleh nyamuk yang berwarna hitam putih kayak zebra gitu. Ya biasanya masyarakat pada umumnya tuh mengenal demam berdarah itu seperti itu. Tapi DBD atau DHF itu adalah penyakit yang disebarkan atau yang didatangkan dari nyamuk Aedes. Kenapa nyamuk Aedes? Karena nyamuk Aedes itu menggigit seseorang, calon penderita penyakit DBD ini ke dalam tangan atau ke dalam kulit, ke dalam tubuhnya gitu. Yang mana yang cairan yang dia kasih itu adalah terdapat virus yang bisa menyerang sel darah merah dan yang akan mengakibatkan infeksi sel darah merah yang bisa bikin sel darah merah kita tuh berkurang, dan dampaknya tuh trombosit kita bakal menurun dan berkurang. Terus ya pokoknya bakal memperlambat sel darah merah kita gitu. Ya gitu Pak. Kalian mau sih? Terus apa aja sih tanda dan gejala yang dirasain apa sih yang dirasakan sama penderita DBD? Itu mereka bakal ngerasain nyeri otot sendi gitu, terus kepalanya pusing, rasanya tuh mata sama itunya tuh dipanas gitu karena demam, suhu tubuhnya juga naik, rasanya mau muntah, mual. Dan gak biasanya juga sih, karena kita demam, karena penderita demam berdarah itu demam, jadi dia tuh sering dehidrasi gitu. Jadi mereka tuh emang dehidrasi karena suhu tubuh mereka yang meningkat, yang mengakibatkan mereka haus, kekurangan cairan gitu. Tentu pada pasien yang dehidrasi, yang DBD ini diperlukan cairan tambahan gitu. Mungkin bisa kita kasih infus atau sebagainya gitu, atau disuruh minum. Tapi kalau misalnya udah dirawat itu lebih efektif dikasih infus, karena emang itu paling efektif untuk menambah cairan elektrolit pada pasien DBD gitu. Terus terus komplikasi pada pasien DBD itu yang pertama itu pendarahan. Nah ya, kalau pasien DBD itu bisa terkena pendarahan. Kenapa sih kok bisa pendarahan gitu? Karena trombositnya tadi yang menurun. Itu kalau misalnya trombositnya tidak segera diupayakan, kayak disegerakan untuk membaik, itu dia bisa kekurangan darah atau pendarahan. Karena pada umumnya pasien DBD ini kan, kalau misalnya mereka terkena DBD, tangannya itu akan bintik-bintik merah karena sel darah merah mereka tuh pecah, atau bisa dibilang kayak hancur, jadi timbul di kulit ini, jadi memerah gitu. Karena kalau misalnya nggak cepat ditangani bisa mengalami pendarahan. Terus yang kedua adalah dengus shock syndrome, gagal ginjal akut, terus encephalopati dengue, terus edema pada paru.
Setelah itu, apa sih upaya yang harus kita lakukan supaya trombosit ini membaik, kondisi pada pasien DBD ini cepat membaik? Yaitu yang pertama itu memperbanyak vitamin C agar trombosit ini dapat membaik. Nah, pada inti yang saya jelaskan tadi, kalau misal pasien DBD ini akan terkena dehidrasi, banyak kekurangan cairan. Jadi kekurangan cairan, jadi diupayakan untuk memanajemen cairan pada pasien itu, kayak dipenuhi, bisa kayak kasih cairan kayak minuman gitu. Nah, terus kenapa sih orang-orang penyakit DBD ini bisa cepet banget gitu, kayak kenapa tubuhnya jadi melemah, demamnya tinggi gitu? Karena si virus dengu virus DHF ini menyerang imun pasien tersebut gitu, menyerang secara langsung. Karena itulah fisik pada pasien DBD ini cepat melemah gitu. Terus di sini saya mengangkat diagnosa DBD itu hipotermia yang berhubungan dengan dehidrasi, etiologinya yang berhubungan dengan dehidrasi. Ya, seperti saya jelaskan tadi, kenapa sih saya ngambil dehidrasi? Karena pasien kekurangan banyak cairan gitu. Karena suhu tubuhnya yang panas juga membuat mereka tuh cepat haus gitu. Terus kalau di SLKI-nya itu status cairan. Terus apa aja sih yang diperhatiin dari status cairan? Yang pertama itu frekuensi nadinya meningkat. Terus output urinnya juga meningkat, membran mukosa lembabnya meningkat. Terus pengisian venanya juga meningkat. Setelah itu rasa lemah menurun, rasa haus menurun, konsentrasi urin menurun. Terus frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, tekanan nadi juga membaik. Nah, yang untuk intervensinya yaitu manajemen cairan. Apa aja sih yang harus kita berikan kepada pasien? Mulai dari observasi, yaitu monitor status hidrasi seperti frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian kapiler, kelembapan mukosa, turgor kulit, dan tekanan darah. Terus terapeutiknya apa? Catatan intake output dan hitung balance cairan 24 jam. Terus berikan asupan cairan sesuai kebutuhan, berikan cairan intravena jika perlu. Terus kolaborasi pemberian diuretik jika perlu. Masih ada waktu 8 menit lagi. Jadi begitulah penjelasan DBD yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada suara-suara berisik juga mohon dimaafkan ya Pak. Tapi ini kurang 2 menit. Siapa ya yang ditambahin? Kan kata Bapak gak boleh dijeda. Nah, gini aja deh. Apa ya? Ada sumpah Pak, 1 menit lagi. Nah, terus contoh vitamin D yang kita perlu kita berikan ke pasien itu misalnya kayak jambu biji, itu kan terkandung vitamin C di dalam kandungannya. Nah, itu juga bisa diberikan ke pasien DBD. Apa lagi ya? Apa lagi ya cuy? Itu aja sih Pak. Baik Pak, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya Pak kalau misal video itu agak berisik karena rumah saya itu sangat di jalan, jadi kayak berisik. Biar ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.